warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, semangat sekali anak-anak. Semoga semangatnya sampai akhir pembelajaran kita pada siang hari ini. Amin. Oke, baik. Sebelumnya anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Boleh Ibu minta tolong kepada yang cowok? Oke, silakan Nak. Ibu, teman-teman sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya Nak. Oke, baik anak-anak, kita sudah berdoa. Semoga kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Oke, baik. Sebelumnya anak-anak, kita belum mengenal ya. Ibu juga baru masuk kelas 81 pada siang hari ini. Oke, kita perkenalan dulu boleh? Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Aisyah Ariska Putri. Anak-anak boleh panggil Ibu Ais agar lebih akrab, oke? Nah, kita juga belum saling mengenal. Boleh dimulai dari sebelah kanan Ibu, perkenalan. Silakan Nak. Hai. Nama saya Rafaela Aramadia, biasa dipanggil Gemoy. Oh, halo Gemoy. Oke, lanjut. Halo Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Nabila Syarinsa, biasa dipanggil Lala. Oh, hai Lala. Oke, lanjut depan Ibu. Hai Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Mei. Hai Mei. Mei dari Cina ya? Iya. Kamu sih Kak? Oh. Mana kacamatanya sih? Oke, sama-sama ya Mei. Oke, lanjut di depan Ibu ini. Silakan Nak. Halo semuanya, halo Ibu. Hai. Aku Lia Nursi, biasa dipanggil Lia. Hai Lia. Oke, lanjut di sebelah Lia. Halo Ibu dan teman-teman sekalian, kenalin namaku Afiana Suami Zahi, biasa dipanggil Afia. Hai Afia. Oke, boleh. Yang cowok sendirian. Silakan Nak. Halo semuanya, selamat saya mau perkenalkan. Hai Ehan. Oke, sebelah Ehan. Silakan Nak. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zulfa Nurfadila, biasa dipanggil Zulfa. Hai Zulfa. Oke, silakan di sebelah Zulfa. Perkenalkan nama saya Abdullah sendiri, biasa dipanggil Salwa. Hai Salwa. Oke, lanjut Mak. Perkenalkan nama saya Novia Lalita, biasa dipanggil Novia. Hai Novia. Oke, terakhir silakan Nak. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naima Alia, biasa dipanggil Naima. Hai Naima. Oke, salam kenal semuanya ya anak-anak. Kita Oke, salam kenal. Terima kasih ya sudah berkenalan pada siang hari ini. Oke, baik anak-anak. Jadi hari ini Ibu akan memberikan pembelajaran untuk anak hari ini. Di mana pembelajaran kita pada siang hari ini dengan waktu 1 jam pelajaran lebih kurang 45 menit. Tujuannya apa? Seperti yang telah ada di PowerPoint, supaya anak-anak bisa memilih tips bimbingan belajar yang tepat, yang baik dan bijak. Oke? Oke Ibu. Oke, baik anak-anak. Jadi nanti kita akan belajar memahami bagaimana memilih tips yang baik. Terus juga nanti anak-anak kita ada diskusi dan juga nanti anak-anak akan diberikan lembar kerja peserta didik. Itu diisi untuk anak-anak supaya bisa lebih terarah lagi gimana caranya untuk memilih bimbingan belajar anak-anak. Oke, kita lanjut anak-anak. Sebelum itu anak-anak, agar lebih semangat lagi Ibu mau ice breaking boleh? Oke, jadi ice breaking-nya itu anak-anak silakan siapkan kalimat jika dan maka. Oke. Nah, nanti Ibu tunjuk yang jika dan makanya. Silakan anak-anak mengungkapkan. Siap? Siap. Sudah? Sudah Ibu. Oke, keren sekali. Kita mulai ya.
Jika dimulai dari nak Salwa, Jika mau kaya, maka nak Rehan. Wah, sangat cocok sekali. Oke, lanjut. Jika nak Novia, maka nak Nabila. maka aku menanya. Oh, oke, betul sekali. Jangan sampai menangis, cepat makan ya, nak ya. Oke, selanjutnya, jika nak Gemoy, Jika ingin pintar, maka nak Lydia. maka aku BAB di kelas. Oke, yang selanjutnya, jika nak Naima, Jika aku ingin minum, maka nak Afia. maka aku apa? Oh, buang air kecil, terlalu banyak minum ya. Oke, yang selanjutnya, jika nak Mei. Jika aku jika aku peringkat 1, Maka nak Zulfa. maka aku buat vlog itu. Wah, ngevlog ya. Apa aja usaha yang telah dilakukan. Oke, baik. Bagaimana anak-anak? Sudah semakin semangat untuk mulai? Oke, kita lanjut saja ke materi, yaitu Smart Choice. Nah, kita cerdas dalam memilih bimbingan belajar. Oke, yang selanjutnya anak-anak, di sini sudah ada yang ikut bimbingan belajar belum? Oh, oke, Nak Mei, silakan. Gimana itu? Ini ikut kumon. Kuman. Nah, Nak Mei ikut kuman itu gimana Nak Mei bisa masuk ke bimbingan belajar tersebut? Itu pas dari kecil Bu sama Mami. Pas dari kecil. Pas itu Mami itu belum bisa kayak baca gitu Bu, jadi Mami nyuruhnya masuk kumon aja terus sampai sekarang. Itu kan yang juga. Terima kasih ya Nak Mei sudah berbagi pengalamannya. Gemoy. Oke, silakan Nak Gemoy. Kalau Gemoy les ya bukan Oh, les. Oke, les apa Nak? Di internet. Karena Gemoy mau masuk UI. Oh, iya. Wah, Masya Allah sudah terpikir ya anak SMP mau ke perguruan tinggi. Keren sekali. Karena disuruh Mami main Spotify. Oke. Nah, Oke. aku bakal guys, ya. Oke, baik. Terima kasih ya Nak Gemoy dan Nak Mei sudah berbagi pengalaman. Oke, kita lanjut aja ke materi yang pertama. Sebenarnya apa sih bimbingan belajar itu? Ada yang tahu? Belajar itu boleh? Oke, silakan Nak Gemoy. Kegiatan pembelajaran apa sih bimbingan belajar itu? Berarti jawabnya kegiatan pembelajaran tambahan yang dilakukan oleh siswa di luar dari sekolah yang diselenggarakan oleh lembaga non-formal kayak sekolah itu. Kalau non formal itu bukan sekolah Nak, tapi lembaga. Oh, di prestasi itu. Iya. Terus untuk meningkatkan prestasi akademik, memahami materi yang sulit, mempersiapkan ujian dan menemukan cara belajar yang efektif sesuai dengan minat dan bakat. Oke, terima kasih ya Nak Gemoy. Tadi Nak Novia, silakan Nak. Oh, sama. Ini enggak, tapi tadi mau Apa Nak? bilang dengan belajar itu belajar yang Oh, oke. Terima kasih ya Nak Novia pertanyaannya. Jadi benar sekali bahwa bimbingan belajar itu kita dibimbing oleh guru atau mentor atau tutor namanya ya anak-anak. Jadi seperti yang telah dijelaskan, dibaca oleh Nak Gemoy bahwa bimbingan belajar itu adalah kegiatan pembelajaran tambahan di luar jam sekolah. Jadi misalnya nih, anak-anak sekolahnya jam 7 sampai dengan jam 1 siang. Nah, jadi anak-anak untuk bimbingan belajarnya itu ada waktu tertentu yang telah ditentukan oleh lembaga bimbingan belajar tersebut. Misalnya dari jam 2 sampai dengan jam 4 sore. Gitu ya anak-anak. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya ada perbedaan bimbingan belajar dan les private. Tadi Nak Gemoy menyatakan bahwa Nak Gemoy ikut les ya. Iya, Bu. Oke, jadi les dan bimbel itu sebenarnya berbeda ya anak-anak ya. Seperti yang telah anak-anak lihat di PowerPoint kita bahwa bimbingan belajar itu jumlah orang-orangnya itu lebih banyak, seperti 20 orang. Sedangkan les private itu 5 orang. Karena dia lebih fokus untuk les private lebih fokus kepada per individu, gurunya sendiri-sendiri walaupun satu bidang lesnya gitu. Misalnya les matematika 5 orang nih, dan Nak Naima, Nak Lala, Nak Mei, Nak Lydia, dan Nak Afia. Akan tetapi gurunya tetap berbeda satu-satu, jadi biar lebih fokus. Nah, untuk bimbingan belajar sendiri,
gurunya itu ada satu dan muridnya berjumlah 20 orang. Jadi benar-benar kayak seperti mengajar. Dan juga untuk bimbingan belajar itu kita belajar tentang akademik anak-anak. Tentang seperti pembelajarannya umumnya, IPA, IPS, Bahasa Indonesia, Matematika, dan lain sebagainya yang anak-anak pelajari di sekolah. Sedangkan les private itu pembelajarannya mengenai akademik dan non-akademik. Jadi sesuai dengan keinginan atau kebutuhan anak-anak. Misalnya mau pengembangan kemampuan potensi seperti bisa menghitung, bisa menari, bisa melukis, itu bisa les private, masak, itu yang non-akademik ya anak-anak ya. Dan juga belajar bimbel itu waktunya ditentukan oleh lembaga yang telah diselenggarakan. Jadi sudah ditentukan langsung, sedangkan les private itu ditentukan oleh kita sendiri bersama dengan diskusi orang tua. Misalnya mau setiap hari Rabu, mau jam berapa. Kadang les private juga bisa tuh gurunya langsung datang ke rumah gitu ya anak-anak. Sedangkan bimbel kita yang ke sana ibaratnya. Terus ada juga yang online dan offline secara langsung dan melalui handphone atau laptop. Oke, baik anak-anak. Sebelum Ibu lanjut, ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan, maaf ya. Ibu, berarti kalau misalnya orang itu mau belajar berenang atau misalnya belum mau belajar panahan, berarti dia ikutnya les private ya Bu ya? Iya, betul sekali, Nak. Jadi ikut les private karena itu mengenai non-akademik. Itu suatu, kayak ibaratnya tuh kemampuan yang mau dikembangkan gitu. Oke, ada lagi? Cukup? Oke, kita lanjut ya anak-anak. Nah, yang selanjutnya itu tujuan bimbingan belajar. Tujuan bimbingan belajar yang pertama itu supaya anak-anak lebih mengenal, memahami, dan menerima serta mengembangkan potensi diri. Apa sih Bu potensi itu? Potensi itu kemampuan anak-anak. Oke, betul sekali Nak Mei. Jadi dengan bimbingan belajar ini kita lebih tahu nih kemampuan yang kita miliki itu apa. Terus juga mampu mengembangkan berbagai keterampilan dalam belajar, baik itu dalam menulis, membaca, ataupun dalam praktik gitu ya Nak ya. Terus mampu menyelesaikan masalah yang muncul saat belajar. Saya muncul ini misalnya kesulitan dalam mempelajari matematika. Nah, dengan mengikuti bimbingan belajar, anak-anak itu dilatih nih sama guru, mentor, atau tutor, gimana caranya kita bisa lebih mudah memahami matematika tersebut. Yang selanjutnya meningkatkan prestasi akademik. Ini sangat penting sekali untuk tujuan bimbing belajar meningkatkan prestasi akademik karena kita ada pembelajaran tambahan dan juga memang ada gurunya. Gitu ya anak-anak. Terus menemukan cara belajar yang efektif sesuai dengan minat dan bakat anak-anak. Cara belajar yang efektif itu cara belajar yang sesuai, yang baik dan bagus untuk anak-anak. Apakah dengan cara menulis, apakah dengan cara melihat PowerPoint seperti ini anak-anak yang bisa lebih memahami informasi, ataukah langsung praktik gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya manfaat mengikuti bimbingan belajar. Yang pertama, membantu memahami pelajaran yang sulit. Jadi anak-anak silakan untuk mengikuti bimbingan belajar jika dirasa ada pelajaran yang sulit dipahami. Nah, aku mau nanya, anak-anak ada nggak nih yang kesulitan dalam memahami pelajaran? Banyak ya. Boleh Nak Zulfa, kesulitannya di pelajaran apa Nak? Pelajaran sejarah. Sejarah. Kenapa Nak? Agak ngantuk. Oh, ngantuk guru lagi menjelasi. Oke. Kayak bosan gitu. Kayak cerita gitu. Oh, seperti cerita rakyat. Oke. Itu gurunya langsung menjelaskan ya Nak ya? Oke, baik. Terima kasih Nak Zulfa tadi. Nak Lala ya? Kesulitannya di pelajaran apa Nak? Di matematika itu. Oh, di matematika. Oh, malas ngitung. Oke, ngitung duit mau ya. Oke. Terima kasih ya, Nak. Boleh diikuti bimbingan belajarnya mengenai matematika, sejarah. Tadi Nafia kesulitan di pelajaran apa, Nak? Matematika. Silakan anak-anak biar lebih memahami kesulitan belajar di matematika, sejarah, fisika. Itu boleh mengikuti bimbingan belajar, oke? Yang selanjutnya mempersiapkan
mempersiapkan diri menghadapi ujian sekolah atau masuk SMA. Benar sekali. Nah, di sini anak-anak ketika mau masuk sekolah, apalagi sekolahnya sekolah impian yang pakai tes gitu ya anak-anak, pasti kita mau lebih giat lagi belajarnya dan mau lulus. Silakan anak-anak mengikuti bimbingan belajar, nanti akan dibimbing sesuai dengan anak-anak mau masuk ke SMA, SMK, atau madrasah ya. Selanjutnya, menambah semangat belajar dan latihan soal. Jadi, di bimbingan belajar ini, kita lebih semangat lagi belajar, lebih banyak mendapat latihan soal. Jadi, pas di sekolah itu, kita sudah terbiasa untuk mengisi soal. Kadang-kadang memang ada soal yang mirip gitu ya anak-anak, karena pelajaran tambahan tadi. Oke, manfaat yang terakhir, mendapatkan tips dan strategi belajar dari tutor atau guru. Ya, seperti judul kita, topik kita hari ini. Dengan bimbingan belajar, kita mendapatkan strategi, cara-cara gimana mendapatkan bimbingan belajar, cara belajar yang baik dan tepat untuk diri kita. Oke, lanjut. Oke, kita langsung masuk ke tips memilih bimbingan belajar. Nah, di sini Ibu ada 6 ya anak-anak, itu ada kenali kebutuhan. Seperti yang telah kita bahas tadi, anak-anak itu kesulitan dalam belajar apa, itu bisa anak-anak mengikuti bimbingan belajar, terus memilih sesuai gaya belajar. Nah, anak-anak di sini gaya belajarnya apa? Maksudnya gimana cara anak-anak dapat lebih memahami pembelajaran? Apakah dari mendengar guru menjelaskan saja, atau dengan melihat PowerPoint, gambar, atau anak-anak secara melakukan langsung gitu? Boleh? Oh, praktik. Oke, tadi tiga-tiganya anak Lola. Yang lainnya gimana? Praktik. Oke, kalau nak Mei, gimana nak? Oh, praktek. Kalau nak Salwa? Nak Novia dan nak Naima? Oh, praktik. Wah, kelas ini dominan praktik ya. Keren sekali. Dan tadi ada yang ketiga-tiganya, itu sangat bagus sekali. Jadi bisa semua. Jadi dengan memilih belajar, anak-anak itu menyesuaikan dengan gaya belajar anak-anak. Kalau praktik berarti silakan anak-anak memilih bimbingan belajar yang ada praktik langsung. Begitupun dengan yang melihat PowerPoint, ada gambar-gambar atau penjelasan guru. Nah, yang selanjutnya perhatikan kualitas pengajar. Nah, di sini kualitas pengajar, anak-anak lihat guru, tutornya, gimana cara mengajarnya. Apakah masih berkaitan dengan kebutuhan anak-anak dan gaya belajar. Apakah ibu ini sesuai dengan gaya belajar aku mengajarnya. Nah, kadang ada yang nggak bisa belajar dengan mendengarkan saja ya, dengan menulis juga. Jadi silakan lihat gurunya yang mengajar dengan ada PowerPoint, dengan ada penjelasan langsung, atau di kolaborasi dengan adanya praktik tadi, sesuaikan dengan kebutuhan anak-anak. Oke, yang selanjutnya cek fasilitas dan metode belajar. Metode belajar ini banyak sekali ya anak-anak, seperti ada diskusi, ada bercerita, ada latihan soal sama-sama, mencurahkan pendapat. Lalu cek fasilitas itu, alat-alat untuk mendukung pembelajarannya apakah lengkap atau memadai. Anak-anak silakan cek agar bisa belajarnya lebih efektif. Dan yang selanjutnya, sesuaikan waktu dan biaya. Nah, untuk waktu dan biaya ini anak-anak silakan untuk mendiskusikan dengan orang tuanya. Bagaimana, apakah ada biayanya, bisa disesuaikan. Terus untuk waktu, anak-anak silakan lihat itu waktunya. Misalnya sekolahnya jam 7 sampai dengan jam 2, anak-anak silakan pilih bimbingan belajar misalnya dari jam 4 sampai jam 5, atau jam 3 sampai jam 5, sesuaikan. Jadi anak-anak juga perlu istirahat ya, jangan maksudnya ada jeda untuk istirahat dan belajar lagi gitu. Nah, yang terakhir silakan anak-anak cek ulasan dan keberhasilan siswa di bimbel. Gimana sih Bu cara ngecek ulasan dan keberhasilan itu? Nah, caranya itu anak-anak tanyakan kepada orang-orang yang sudah ikut bimbel. Ibaratnya tuh testimoni mereka. Testimoni itu kayak gimana pembuktian mereka gitu mengikuti bimbingan belajar. Apakah berhasil? Apakah mereka
kurang berhasil atau memerlukan waktu yang lama supaya bisa belajar efektif atau untuk memenuhi tujuan dan kebutuhan yang mereka ingin capai dari bimbingan belajar tersebut. Oke, begitu ya anak-anak. Oke, terima kasih. Jadi itulah tadi materi mengenai bimbingan belajar. Apakah anak-anak ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan Nak Lydia dulu ya, Nak. Gimana ya Bu, kita bisa tahu kalau bimbingan belajar yang kita ikuti selama itu tuh efektif, kayak cocok buat kita gitu. Itu gimana cara tahu? Oke, baik. Terima kasih Nak Lydia. Tadi Nak Lydia bertanya anak-anak, gimana melihatnya efektif, cocok atau enggaknya Bu buat kita. Jadi melihat anak-anak ketika kita belajar di sekolah itu apakah ada peningkatan begitu ya anak-anak. Kalau jika ada peningkatan dalam kurun waktu biasanya satu minggu itu bisa, bahkan tapi 6 bulan juga bisa ya anak-anak, karena kita butuh proses. Ketika kita sudah mendapatkan peningkatan dari hasil belajar atau dapat mengatasi kesulitan dalam belajar, berarti anak-anak sudah dapat cocok dan sesuai bimbingan belajarnya itu, berhasil begitu ya Nak Lydia. Sama-sama. Oke, tadi Nak Lala, silakan Nak Lala. Saya mau tanyakan, saya tuh jadi belajarnya tuh nggak tentu gitu. Kadang kalau kami bisa masuk kota, kadang juga maunya sendiri gitu. Jadi kalau mau atau itu yang bagus tuh les private atau ke. Oke, baik, terima kasih Nak Lala. Tadi Nak Lala kadang-kadang extrovert, introvert apa Bu? Extrovert, introvert. Ada extrovert. Ya, namanya Mei? Kepribadian. Oke, benar sekali, kepribadian. Jadi kalau extrovert itu senang sekali berkumpul sama orang-orang. Kalau introvert itu bukannya nggak senang, tapi dia lebih apa ya, ibaratnya lebih nyaman sendiri, pendiam gitu. Ya dah? Extrovert ya Bu. Iya, kelihatan anak gemoynya extrovert. Iya. Iya. Nah, Naifah ya nak? Kan kalau zaman kan ada perkembangan dulu. Kalau dulu kan kayak waktu SD itu kan bimbel itu kan biasanya kan dilaksanakan secara offline. Sekarang besok kan apalagi sistem COVID kemarin kan ada banyak tuh terobosan baru mengenai bimbel yang bisa dilakukan secara online. Iya. Nah, untuk itu tuh gimana sih kita bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan masing-masing dari dua jenis bimbel itu? Oke, baik. Terima kasih Nak Naima. Jadi Ibu menjawab pertanyaan Nak Lala dulu ya. Jadi cocoknya Bu, les private aja atau bimbingan belajar aja Bu? Nah, ini kembali lagi ke Nak Lalanya. Itu mau berkaitan lebih dominannya bisa memperhatikan secara berkumpul sama orang-orang, atau Nak Lala bisa hanya fokus sendiri atau pendiam fokus maunya satu guru aja. Jadi Nak Lala silakan ya sesuaikan Nak Lala maunya mau sendiri atau les private tadi atau mau bimbingan belajar. Tapi Ibu menyarankan untuk bimbingan belajar sebenarnya Nak, karena bimbingan belajar juga dapat meningkatkan kemampuan akademik kita seperti public speaking, kerjasama. Di sana kita seperti pembelajaran pada umumnya di sekolah begitu. Gimana Nak Lala? Oke, sama-sama. Nah, yang selanjutnya pertanyaan dari Nak Naima. Gimana Bu caranya kita membedakan kelebihan dan kekurangannya Nak ya? Dari bimbel yang secara langsung, offline, dan yang online atau pada zaman modern sekarang. Jadi kelebihan kurangnya itu sebenarnya ada semua ya Nak ya. Bahwa kalau di bimbingan belajar yang offline itu kita bisa langsung bertatap muka dengan guru dan teman-teman yang lainnya. Jadi lebih ke public speaking, cara berbicara, berkomunikasi, bercurah pendapat, kerjasama. Itu kita lebih mudah gitu berkembangnya, menumbuhkan semangatnya belajar gitu, karena ada teman-temannya. Nah, sedangkan kalau kita online, anak-anak itu untuk kelebihannya kita bisa lebih fleksibel juga, nggak datang langsung ke tempatnya. Biayanya juga lebih irit. Kalau di offline tadi kita butuh ongkos atau bensin diantar ayah dan ibu gitu ya. Sedangkan kalau di online ini kita cuma melewat dari HP atau anak-anak punya laptop juga bisa gitu. Nah, untuk kekurangannya, kelebihannya juga kalau di online itu seperti yang disampaikan tadi, untuk kekurangannya
kurangnya bersosialisasi menurut Ibu begitu ya nak ya, karena bersosialisasi berkomunikasi itu sangat penting untuk kita mengembangkan kemampuan diri di non akademik, jadi seimbang akademik dan non akademiknya. Oke, gimana nak Naima? Oke, sama. Anak-anak Ibu yang di belakang ini ada yang mau ditanyakan nggak nak? Oke, kita ke Nazulfa dulu ya nak Naima. Saya pengen bimbingan belajar. Hmm. Tapi kadang orang tua saya tuh kayak gak usah dulu belajar aja di rumah lagi gimana Bu? Kalau misalnya isunya itu kayak apa sih kira-kira yang berkaitan dengan kembalinya bisa coba jelasin ke orang tua di rumah? Oke, baik. Oke, terima kasih ya Nazulfa. Jadi Nazulfa ini orang tuanya masih, kalau Nazulfa mau ikut bimbingan belajar, disuruh belajar di rumah dulu ya nak ya. Nah, gimana Bu caranya agar orang tua mengizinkan? Jadi anak-anak tadi seperti yang telah Ibu jelaskan ada tips bimbingan belajar. Nazulfa silakan mengungkapkan kepada orang tuanya kalau bimbingan belajar ini, aku itu misalnya Bu, aku lagi kesulitan belajar dalam sejarah Bu, jadi aku mau ikut bimbingan belajar, dan belajar ini aku dapat rekomendasi dari guru atau temennya Nazulfa, jadi lebih memahami Bu mata pelajarannya, juga biayanya terjangkau, kira-kira gimana Bu biar Zulfa pinter Bu sejarahnya gitu. Terima kasih Nazulfa. Silakan Asalwa. Kalau misalkan kitanya pengen tapi kan itu kan harus bayar kan? Ya. Nah, kalau misalkan kita pengen bimbel tapi orang tua tuh ekonominya nggak mampu gitu kan, nggak kaya gitu kayak si Bimbing gitu kan. Iya. Nah gimana kayak harusnya kalau misalnya pengen ikut bimbel kayak atau nggak les bayar kan, tapi ekonomi keluarga atau orang tua itu nggak mendukung untuk kita ikut bimbel. Oke, baik, terima kasih. Oh, silakan. Kita ke Nak Gemoy dulu ya nak ya. Ya. Selain kita bisa meminta uang bimbing, ada cara lain Bu. Ya. Seperti kita bisa melihat di YouTube. Mm-mm. Kan kalau sekolah sekarang kan bisa buka YouTube. Iya. Jadi bisa walaupun enggak gimana ya Bu, enggak ada tutornya, tapi kita tuh bisa belajar mandiri. Karena seperti yang dikatakan Mama tadi, dari ketekunan hati dan niat. Jadi kalau ada duit, kita masih punya niat. Gitu. Oke, terima kasih ya Nak Gemoy. Oke, tadi Nak Afia mau menambahkan, silakan Nak. Kalau dari Asia kan kalau emang udah nggak sanggup untuk bayar les, kita bisa belajar bareng aja dengan orang yang pintar di kelas. Kalau misalnya ada materi yang bingung, kalau nggak bisa tanya guru, tanya teman saya aja gitu. Tanya teman di kelas aja, diskusi bareng. Selain saran dari Gemoy tadi, nah itu sih Bu. Oke, terima kasih Nak Afia. Oke, silakan Nak Naima. Nah, emang setuju sama pendapat Afia, tapi tidak setuju sama pendapat Gemoy. Kenapa itu Nak? Dengan diri seperti di YouTube itu mungkin bisa saja ya Bu ya, cari video pembelajaran. Tapi kalau misalnya kita ada yang kita bingung kan kita nggak tahu mau nanya sama siapa. Tapi kalau misalnya kita Iya, lanjut. sebentar. Ya, nggak apa-apa Nak, nggak apa-apa. Kalau kita belajar bareng sama teman yang pintar, kita kalau misalnya nggak tahu kan bisa nanya sama dia. Nah, terus juga mungkin kita juga bisa cari teman yang belajar di bimbel Ibu, jadi kita bisa kan nanya jadi Ibu manfaatkan biar anak enggak. Oke, terima kasih. Sama ya Bu. Oh tidak sayang, tidak salah. Kurang tepat ya Bu. Tidak juga. Itu sudah bagus sekali jawabannya Nak Gemoy, Nak Fia, dan Nak Naima yang udah berbagi pengalamannya juga untuk Nak Salwa ya. Mari berikan tepuk tangan untuk semuanya. Oke, jadi benar sekali ya Nak Salwa seperti yang dikatakan Nak Afia, Nak Gemoy, dan Nak Naima. Kalau misalnya kita kurang untuk biayanya, kita bisa untuk belajar mandiri, baik itu dari YouTube atau belajar bersama orang yang pinter, yang udah ikut les gitu. Karena kita kalau ikut temen itu biasanya menular gitu ya, apa yang mereka pelajarin itu. Terus juga Nak Salwa juga boleh untuk mengkomunikasikannya ke lembaganya gitu. Biasanya ada tuh kayak voucher promosi gitu.
untuk anak-anak. Nah, jadi apalagi yang memiliki semangat belajar yang baik dan niatnya belajar untuk sangat tinggi sekali. Biasanya ada. Oke, anak-anak, tadi Nak Naima mau bertanya ya? Berpendapat. Oke. Terima kasih anak-anak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Udah cukup jelas? Udah pada ngerti nih gimana mau memilih bimbingan belajarnya? Oh, iya. Boleh satu orang nih. Siapa yang mau mengemukakan? Ya, Umi udah bisa melakukan apa? Boleh main. Oke. Nah, Meme, tadi kita ke Nafia dulu ya. Emang nggak pernah ngomong Ya. di kelas ini. Dia bosannya ini juga. Oke, nanti kita gantian semua. Oke, silakan Nak. Kalau dari Alfia, tips milih bimbel itu selain yang ibu sebutin, ya sebenarnya sama sih Bu ya. Kalau Alfia tuh biasanya nanya dulu ke temen, kamu les di mana? Oh, di lesnya CNI kayak gini gitu. Nah, kalau misalnya nggak sesuai dengan Alfia langsung skip. Kalau misalnya udah sesuai nih dengan dia belajar Alfia, nah Alfia tanya dulu budgetnya berapa. Kalau menurut Alfia itu kemahalan, Alfia nggak jadi ambil, Alfia cari lagi dari awal. Terus Alfia juga sesuai dengan waktu Bu. Kalau misalnya Alfia padat jadwalnya, Alfia bisa ambil les online aja gitu. Memang nggak terlalu efektif seperti les offline, akan tetapi lebih baik daripada Alfia datang ke sekolah nggak terlalu ngerti, terus nggak bisa makanin juga, kan itu jadinya kosong. Kalau menurut Alfia sih, jadi balik lagi sih Bu, cek dulu. Kalau Alfia cek dulu sesuai nggak dengan anak dia, budgetnya juga sesuai nggak, jadwal belajar Alfia sesuai nggak. Oke, terima kasih ya Nafia. Ya, berikan tepuk tangan untuk Nafia. Oke, semuanya akan kebagian gimana cara memilih bimbingan belajarnya. Di sini Ibu ada LKPD anak-anak yang Apa Bu? Oke, jadi LKPD itu singkatan dari lembar kerja peserta didik. Jadi anak-anak di sini mengisi ada pertanyaan, pernyataan. Anak-anak silakan isi sesuai dengan pengalamannya anak-anak atau hal yang anak-anak dapatkan dari pembelajaran pada siang hari ini. Oke, anak-anak, sebelum kita masuk ke lembar LKPD, boleh Ibu mau ngetes semangatnya anak-anak? Boleh kita tepuk semangat, tahu kan? Tahu. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Oke, sangat semangat sekali. Oke, lanjut aja kita ke pembagian LKPD-nya. Oke, nanti Ibu pinjemin ya, Nana. Ya, bedanya Bu. Iya. Bedanya mau bawa pulang boleh? Boleh, Nak. Iya loh. Iya, Nak. Sesuai pengalaman dan pemahamannya anak-anak, oke? Kalau ada yang nggak tahu boleh tanya Ibu ya. Boleh banget, Nak. Ini, Nak. Oke, ini Nak Zulfa. Ini Nak Ehan. Iya, sama. Betul tadi nggak ada pena. Ada pena dua enggak? Ada pena dua, anak? Sebentar. Ya, boleh ganti aja. Ini Nak penanya, Nak. Ibu, Oke. nanti penanya nanti ini disebutin tempat kelas ya. Iya, satu-satu ya. Oke, lumayan mau. Tadi siapa yang nggak ada pena? Saya Bu. Oke, teman Nak. Apa aja Ibu? Ini Ibu ada bawain pena. Oke, lihat ya. Oke, di sini jadi anak-anak bisa dilihat ya di lembarnya. Udah dapat semua kan ya? Oke, jadi di sini ada petunjuk pengisian. Anak-anak silakan isi nama dan kelasnya. Jangan salah kelas ya. Oke, selanjutnya anak-anak silakan jawab dengan jujur sesuai dengan pendapat dan pengalaman anak-anak semuanya. Pertanyaannya ada 4 ya. Mudah-mudah kok. Kalau ada yang masih bingung, boleh banget tanyakan ke Ibu, oke? Selesai Bu. Ibu udah selesai. Oke, sebentar ya Nak. Ada yang belum ternyata. Apa saja tips memilih bimbingan belajar? Ini tips yang sudah kita pelajari tadi ya Nak Salwa
Kalau nak Salwa juga ada tips sendiri, boleh banget ditulis. Iya nak? Ada tipsnya, Bu. Ya. Apa nih Bu tipsnya? Oke. Lupa. Lupa Ibu. Oh lupa. Jadi ibu spill dikit ya. Jadi anak-anak silakan kenali kebutuhan. Oh iya. Kebutuhan itu apa? Nah, kebutuhannya silakan anak-anak kembangkan apa kebutuhan anak-anak. Terus pilih yang sesuai sama gaya belajar anak-anak, biayanya, testimoninya, fasilitasnya, cara belajar. Itu ya anak-anak. Makanya anak ibu kasih waktu 2 menit ya. Sudah, Bu. Oke. Nah, Nafia ada yang bingung? Ya Bu, ini dikit lagi. Wah, Nak Lydia keren sekali. Yang aku lihat apa dulu? Nak Mei, oh, Nak Mei, Ih, rapi sekali tulisan Nak Mei sama Nak Evan. Kasih Bu. Oke, keren sekali anak-anak. Nak Lala ada yang dibingungkan Nak? Oke, lanjut ya. Nak Gemoy ada yang dibingungkan? Gak ada, Bu. Oke, keren sekali. Nak Naima ada yang dibingungkan? Nak Novia? Aman ya? Oke, bagus. Nak Salwa tadi udah selesai ya? Nah, sudah Ibu. Wah, lucu ya Lucu ya, apa yang lucu, Bu? tulisannya. Bagus juga. Bisa kamu sama. Oke, keren sekali. Nanti dikumpul ya anak-anak. Iya Bu. Nak Zulfa ada yang dibingungkan? Enggak, Bu. Udah dikit lagi. Wah, keren sekali. Nah, Han tadi selesai ya, bagus tulisannya rapi. Kasih Bu. Sama. Oke, waktunya 30 detik lagi anak-anak. Gimana Nak Zulfa udah? Udah, Ibu. Oke, udah semua ya? Udah. Oke, terima kasih anak-anak sudah mengisi. Boleh untuk anak-anak menyampaikan semuanya ini dari nomor 1 sampai dengan 4. Bisa dibagi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, dan 1, 2. Oke, dari nomor 1 dari Nafia ya. Tuh. Apa saja tips memilih bimbingan belajar? Yang pertama, sesuai dengan kebutuhan, sesuaikan dengan jadwal kegiatan. Setelah itu baru cari bimbel yang cocok dan harga yang sesuai dengan ekonomi keluarga. Itu Bu. Oke, bagus sekali Nafia. Yang selanjutnya nomor 2 silakan Alidia. Kalau kamu mau ikut bimbingan belajar seperti apa yang kamu pilih? Aku mau ikut bimbel matematika, Bu. Oh, kenapa tuh? Karena nggak bisa menghitung, Bu. Jadi mau ikut bimbel matematika biar lebih jago matematikanya. Oke, amin. Semangat ya untuk Alidia, Nafia. Selanjutnya nomor 3, Nak Mei Mei. Silakan Nak. Kenapa kamu memilih bimbingan belajar tersebut? Nah, kalau Meme kan memilih bimbingan belajar bahasa Inggris Ya. karena bukan bahasa Inggris Bu, bahasa Jerman. Karena Bahasa Meme Jerman, mau Masya Allah. ikut Ausbildung dulu di Jerman. Keren sekali. Oke, keren sekali. Semoga tercapai ya anak-anak ya. Nah, Mei Mei bisa berbahasa Jermannya. Oke, selanjutnya silakan Nak Lala. Bagaimana kesan dari mengikuti layanan hari ini? Saya sangat seru Ibu. Saya jadi tahu manfaat tujuan dari kita mengikuti bimbel. Dan saya juga tahu bimbel mana atau les private mana yang harus saya pilih sesuai dengan kebutuhan saya. Oke, baik. Bagus sekali. Mari berikan tepuk tangan untuk anak-anak di depan yang telah memaparkan. Oke, silakan duduk anak-anak. Terima kasih ya. Sami-sami. Oke, lanjut. Nah, Gemoy. Satu, nggak apa-apa. Nanti ada kok sesi kesan-pesannya lagi. Yuk, ayo Nak Salwa. Ibu boleh pilih Ibu. Ibu. Satu, dua. Mereka? Dari 4 dulu dong, kan tadi 1. Oh, boleh, boleh. Oke, silakan Nak Salwa. Bagaimana pesan dan pesan dari mengikuti layanan hari ini? Pesannya sangat seru. Ibunya juga menjelaskan dengan baik, jadinya kita juga mudah paham. Kemudian pesannya semoga nanti ke depannya kegiatannya lebih seru lagi dan juga lebih asik. Oke, amin. Oke, lanjut nomor 3, Anak Mafia. Mengapa kamu memilih bimbingan belajar tersebut? Kan saya memilih bimbingan itu Bu. Bimbingan belajar apa? Matematika. Iya. Nah, alasannya Oke, nggak apa-apa. Ayo, lanjut, lanjut. alasannya agar kalau guru menjelaskan di kelas itu cepat ngerti Bu. Terus mau maju satu langkah gitu.
dibandingkan teman-teman. Oke, bagus sekali. Semoga nanti matematikanya bisa meningkat pemahamannya ya, Nanavia. Oke, terima kasih Nanavia. Selanjutnya silakan Naima. Jadi kalau kamu bimbingan belajar seperti apa yang mau beli? Kayaknya matematika deh, Bu. Mau matematika kenapa, Nak? Karena kan saya nggak suka matematika. Jadi pengen belajar matematika ya? Itu bagus sekali itu anak-anak. Bisa dicontoh nih, yang nggak suka jadi suka nantinya. Oke, terima kasih Nak Naima. Selanjutnya Nak Gemoy. Apa saja tips memilih bimbingan belajar? Kalau menurut Gemoy, kita tuh harus memilih bimbingan belajar tuh yang sesuai sama diri kita sendiri. Misalnya kita sukanya yang kata ibu tadi, apa sih yang misalnya kita suka praktek dan cari bimbel yang praktek. Ya, Kalau kita suka mendengarkan, cari bimbel yang mendengarkan gitu-gitu. Terus apa lagi? Lagi? Oke, terima kasih Nak. Ya, Nak. Naima beli bimbel yang nggak dia sukai. Iya. Itu kan kebutuhan, Iya. kebutuhan yang kurang. Oke, benar sekali. Bimbingan belajar, begitu. Iya. Seperti itu Wah, ya. anak-anak ini lucu sekali ya. Oke, terima kasih. Mari kita berikan tepuk tangan. Terima kasih ya anak-anak. Oke, selanjutnya Nak Lufa dan Nak Ehan. Silakan maju, Nak. Silakan Nak Lufa nomor 1. Jadi apa saja tips memilih bimbingan belajar? Yang pertama, menyesuaikan dengan kebutuhan kita saat itu. Dengan misalnya kayak aku tadi kan, nggak bisa cepet paham yang pelajaran sejarah tadi. Aku harus cari bimbel yang berhubungan dengan itu. Tipsnya itu. Terus juga menyesuaikan dengan gaya belajar Zulfa. Kayak misalnya bimbel itu harus menyediakan fasilitas yang menjelaskan dengan video-video bisa gitu Bu, atau kayak menjelaskan lebih banyak yang ada mentornya betulan, bukan hanya kayak arahan dari WA doang atau gimana gitu. Lebih ke visual ya anak-anak ya, sama Ya. auditori. Terus juga dilihat dari review orang-orang yang bimbel di sana. Kayak misalnya kalau orang bilang di situ, oh bimbelnya bagus, sudah teruji gitu, berarti bisa menjamin apa yang sudah Zulfa butuhkan di sana tadi. Oke, terima kasih Nak Lufa, bagus sekali. Boleh Nak Ehan nomor 2. Bimbingan belajar seperti apa yang kamu pilih? Oke, apa Nak Ehan? Pertama, harus asik. Oke, asik. Kalaunya asik nggak teman-teman? Teman-temannya? Oh, temannya yang asik. Oke, lanjut Nak. Kedua, bimbingan belajarnya itu harus enjoy. Asik tapi nggak enjoy kan nggak asik Bu. Jadi dia asik tapi sambil tertekan kayak gitu. Iya, Ada enjoy. nggak enjoy tuh nggak asik kayak gitu. Terus bimbingan yang dia tuh rame. Kalau saya kan sukanya rame. Jadi itu yang rame enggak yang ini. Ibu kayaknya kamu mau cari kawan bukan cari ilmu. Iya. Mau mengembangkan tampilan sosialnya Iya, anak-anak. ilmu itu kan bisa dari kawan juga. Atau kawannya ikut 3 bimbel kan. Oke, keren sekali. Sudah, Nak? Ada lagi? Udah Bu. Oke, beri tepuk tangan untuk Nak Zulfa dan Nak Ehan, anak-anak. Untuk KKPD-nya, anak-anak. Nggak apa-apa, Nak. Boleh duduk kembali, anak-anak. Mungkin agak banyak balik lagi nggak? Ayo, boleh dipegang aja dulu, Nak. Nggak apa-apa. Oke, terima kasih ya, anak-anak. Boleh untuk duduk siap kembali. Oke. Oke, baik anak-anak. Terima kasih yang sudah mengungkapkan apa yang dituliskan dan bisa mengetahui ya. Jadi mau bimbingan belajarnya memang kayak gimana. Memilihnya harus bijak ya anak-anak. Oke, tadi anak-anak juga sudah mengisi lembar kerja peserta didik atau FKPD. Ini nanti akan kita bisa gunakan untuk anak-anak nanti kalau ada yang mau masih bingung boleh banget cerita sama ibu, konsultasi atau cari tahu Bu kira-kira bimbingan belajar cocok sama aku nih apa ya gitu ya. Boleh banget datang ke ibu. Nah, jadi anak-anak pembelajaran kita pada hari ini akan segera berakhir. Namun sebelum mengakhiri ibu mau minta tolong anak-anak 1 atau 2 orang untuk menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini. Boleh? Silakan. Oke, silakan Afia. Jadi sumber dari materi ini adalah kita harus mengetahui apakah kita itu membutuhkan dengan belajar atau enggak. Terus dengan belajar itu kan ibaratnya itu kita tuh proses pembelajaran yang terjadi di luar sekolah. Berarti yang seperti tadi dilaksanakan pada belajar formal. Yang artinya selain kita tuh harus sadar kita butuh dengan belajar, kita juga harus pandai dalam diri kita belajar tepat. Karena kan hal ini diperlukan supaya kita itu bisa untuk memahami materi yang kita tepat. Oke, terima kasih Nafia. Mari berikan tepuk tangan untuk Nafia. Oke, tadi karena udah yang cewek, Ibu mau minta tolong nih yang cowok. Naehan, silakan untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada siang hari ini. Kemudian kita mendapatkan ini, kita itu harus menjadi bimbingan belajar sesuai dengan kita agar tanyakan selama belajar juga ilmu yang didapatkan itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Bimbingan belajar ini kan misalnya kita ingin mendapatkan ilmu bahasa kita bimbingan bahasa Inggris kita bimbingan berenang. Itu sih yang saya dapatkan sangat bermanfaat. Jadi saya bisa memilih bimbingan sesuai saya. Oke, terima kasih Naehan. Ayo kita berikan tepuk tangan untuk Naehan, anak-anak. Oke, bagus sekali.
Jadi anak-anak, kegiatan kita pada siang hari ini bahwa kita harus lebih bijak lagi dalam memilih bimbingan belajar, sesuaikan dengan kebutuhan. Gimana menyesuaikan kebutuhan? Anak-anak harus mengenali diri anak-anak dulu, kebutuhannya apa. Jadi itu saling berkaitan dan ada 3 langkah yang anak-anak boleh ingat sekali. Yang pertama, untuk memilih bimbingan belajar itu kenali diri. Selanjutnya yang kedua, sesuaikan dengan kebutuhan anak-anak. Dan yang terakhir, bijak dalam memilih. Oke, ingat? Oke, Apa tadi 3 langkahnya? Boleh 1? Nah, Lydia? kenali diri, Mm-mm. terus lihat kebutuhan dan bijak dalam memilih. Oke, benar sekali. Oke, anak-anak, jadi untuk kegiatan kita pada hari ini akan sudah berakhir. Ibu mau minta tolong anak-anak untuk menyampaikan kesan dan pesannya. Tadi iya, Nak Gemoy udah nggak sabar sekali. Boleh nanti Nak Gemoy, Nak Novia, Nak Lydia, dan Nak Zulfa. Boleh semua. Silakan tuh Nak Gemoy dulu. Jadi pesannya itu kegiatan ini aku belajarnya asik karena untuk kayak belajar lain kayak nyatet. Ya. Terus yang soal tapi kembali ini seru. Terus semoga ini juga baik. Kalau kita pergi yang baik. Terus Oke. pesannya semoga lain kali kegiatan ini di ruang yang tidak terlalu dingin ya. Oh, kedinginannya Nak Gemoy ya. Oke, nanti kita bicarakan sama Tia. Oke. Terima kasih Nak Gemoy. Nah, selanjutnya boleh ke Nak Zulfa. Kita silang ya, Nak ya. Silakan Nak Zulfa. Sama-sama ibu suasana sangat mudah dipahami karena penyampaian ibu yang terdengar ada. Oh, Masya Allah, terima kasih. Terus juga yang baik kami sudah berapa kali adegannya tadi jadi kami punya langsung respon dengan sangat baik dan tetap intonasi ngomongnya kayak ya agak tinggi gitu jadi merasa aman kalau saya hanya sama ibu. Oke, alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih ya Nak Zulfa. Boleh ke Nak Lydia. Silakan Nak. Pesannya dulu jadi pesan kepada ibu di hari kemarin pada kelas kami itu videonya pada baik banget. Buat saya pada lupa tadi cara ibu ngomong sama kami itu bagus banget terus ibu juga rajin sholat dan Masya Allah. Insya Allah. dan pelajaran hari ini kita jadi tahu gimana cara memilih belajar terus ternyata bimbel kan masih itu berbeda ya bu. Iya, pesan. Dia juga baru tahu bu. Untuk pesannya kayak yang wajib dia remaja tinggi banget itu ketinggian dari tadi dan semoga selanjutnya kita belajar bersama. Oke, terima kasih Nak Lydia. Dan yang terakhir, silakan Nak Novia. Jadi misalnya salah satu teman sangat baik, merasa aman dan aku soal itu makanya saya katakan dalam materi yang disampaikan itu sama kami dalam kritik apa yang ingin kami pilih. Terus misalnya ya semoga ruangnya dari kami. Terus Oke. semoga lagi dan kelompok kami. Oke, baik. Terima kasih kembali anak-anak. Jadi Ibu juga sangat senang sekali masuk ke kelas kalian ini dan sangat semangat, antusias, dan aktif sekali ya. Jadi kayak lebih asik gitu. Kenapa? Biar kita seru karena anak-anaknya yang asik dan semangat dalam belajar. Ibu sangat senang sekali. Ayo kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik anak-anak. Terima kasih sekali lagi Ibu ucapkan. Nanti kita akan ada jadwal kembali bertemu ya anak-anak ya. Nanti akan Ibu beritahu juga ke wali kelasnya untuk menginfokan kepada anak-anak. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama untuk melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Dan juga mari kita berdoa untuk mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi anak-anak yang sudah semangat. Bu harap selesai dari sini anak-anak semuanya tidak bingung lagi untuk memilih bimbingan belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya anak-anak. Oke, semangat selalu untuk belajarnya. Ibu mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan yang tidak berkenan di hati anak-anak sekalian. Dan kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak. Terima kasih kembali.